Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh Selamat pagi Selamat pemirsa. pagi. Semangat kita Semangat ya. dan sehat itu menyenangkan. Ya. Karena kalau kita sakit itu mahal. Sehat itu mahal, sakit itu lebih mahal lagi. Tapi sebenarnya sekarang sakit gak perlu terlalu mahal loh Dikson. Emang kenapa ya? Sudah ada banyak sekali alternatifnya Salah yang satunya, lebih murah, tapi kualitasnya tetap baik. Sama gitu ya Tetap kualitasnya sama, ya. yaitu Apa sih Nat? obat generik. Oh, obat Nah, generik. jadi kayaknya mesti agak diganti itu ya, sehat itu Oke. mahal. Sakit itu lebih mahal lagi nggak juga, ada alternatif yang lebih murah yakni obat generik. Dan topik kita Yes. pada hari ini adalah obat generik aman, berkhasiat dan Terjangkau. Nah, untuk membuktikan bahwa betul obat generik ini aman, berkhasiat dan terjangkau, kita sudah hadir bersama Dr. Maura Linda Sitanggang PhD. Ya. Beliau adalah Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemkes. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Selamat Mas pagi, Bu Diki, Linda. Mbak Nadia, selamat pagi. Ini cerah sekali dengan orange-nya ya. Oh, Kamu tentu. juga ya, kita temanya hari ini buah sepertinya, buah Iya, anggur, begitu. buah orange. Di sebelahnya itu mungkin buah apa ya itu ya? Buah manggis. Buah manggis. Ada Bapak Elviano Rizaldi, beliau adalah Direktur Utama PT Indofarma. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Nadia, Mas Diki, Yes. selamat pagi. Tapi buah manggis juga bagus banget kulitnya ya. Betul, Iya. pernah kita bahas soalnya di Coffee Break ya. Nah, Oke. obat di Indonesia itu dikenal Ya. dengan 3 macam obat nih ya, Ibu Linda, Pak Elviano, yaitu obat generik, bermerek, dan paten. Nah mungkin Ibu Linda bisa menjelaskan di antara ketiga ini, betul nggak sih ada 3 jenis seperti itu dan apa saja sih yang membedakannya? Iya, jadi sebenarnya kalau obat baru ditemukan itu namanya obat inovasi yang umumnya dipatenkan. Artinya industrinya hanya satu atau hanya beberapa yang diberikan hak patennya. Kemudian kalau sudah habis masa patennya itu baru ada obat generik. Oh, Namun obat generik ini bisa dengan 2 jenis, yaitu yang pertama dengan nama dagang, yang kedua dengan nama zat aktifnya. Oke. Yang sering kita sebut obat generik INN. INN ya. Jadi ada 3 macam seperti itu. Jadi sebenarnya obat generik itu adalah obat paten juga ya, yang Sama. masa patennya sudah habis. Betul. Oh, Betul jadi- Mbak Nadia. Karena kadang-kadang orang berpikiran ya, Betul. ada sebuah persepsi di masyarakat bahwa generik itu adalah misalnya obat kelas B gitu misalnya, Iya. ditemukan sendiri, padahal enggak ya, dia Sebenarnya sama terbukti saja ya. kemanjurannya, Iya. hanya patennya saja Sudah habis selesai. Sudah Iya. selesai. Jadi kabarnya itu 20 tahun ya Bu ya. 20 tahun masa paten, terus kemudian bisa diproduksi industri lain. Tapi Bu, kalau untuk obat generik orang kan pasti taunya terjangkau. Iya. Masih terjangkau nggak sih dengan kenaikan harga BBM nih? Apakah ada perubahan nggak ya? Betul, ini yang paling krusial nih. Iya. Silakan Anda simak ya. Sebenarnya BBM itu tidak terlalu mempengaruhi biaya produksi. Mungkin sedikit di distribusi tetapi bisa diefisiensikan. Jadi pengaruhnya sedikit Sangat sekali minim untuk obat-obat. Apalagi kalau obat generik sudah ditetapkan harganya. Oke. Jadi tidak bisa naik Nggak bisa dipermainkan ya harganya ya. kecuali Tidak akan- ada perubahan. Jadi obat generik itu tidak akan nanti Harga. menjelang Idul Fitri agak naik Iya. harganya kemudian turun enggak Iya. ya? Pokoknya udah Karena ada harganya. ditetapkan ya. Sudah ditetapkan. Jadi Oke, nggak kayak aman-aman. daging gitu ya. Atau cabe gitu kan. Yang pasti berarti dengan kenaikan harga BBM ini juga tidak naik dipastikan ya. Harga eceran tertinggi sudah ditetapkan sehingga tidak bisa melebihi harga Aman. eceran tertinggi. Kalau ada yang Aman. melebihi nanti akan Ya ada sanksinya. Ada sanksi ya. Iya. Jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir masyarakat untuk Kalau obat generik. tidak akan naik, ya, Bu. Iya. Nah mungkin ke Pak Elviano nih kita mau tanya ya. obat generik tidak akan naik. Oke, nggak naik. Tapi janjinya. sama nggak sih Pak khasiatnya Iya. seperti obat paten atau bahkan selain itu juga gimana sih cara kita untuk membedakan yang mana yang generik, mana yang paten gitu. Kalau tadi kan disebutkan zatnya gitu. Terus apa lagi nih Pak? Oke, ya ini menarik lah. Pertanyaan ini selalu ditanyakan apa sih yang membedakan obat generik sama obat paten. Nah, obat generik ini dibuat setelah obat patennya habis masa patennya. Nah, isinya tuh sama, zat aktifnya tuh sama antara obat paten sama obat generik. Dan kemudian kualitasnya pun diuji dengan namanya dilakukan uji banding atau dengan lakukan BAB ya. bioavailabilitas dan bioekvivalen. Betul. Nah,
untuk masyarakat dengan mudah sih bisa melihat obat generik dengan obat paten. Nah, di kemasan obat generik itu ada lingkaran warna hijau, di tengah-tengahnya ada garis-garis putih dan tulisan generik. Nah, itulah yang membedakan obat generik dengan obat paten atau obat generik branded yang lain, merek dagang lainnya. Sehingga dengan ada logo obat generik tadi, itu menunjukkan kualitas obat generik sama baiknya dengan originatornya. Yang membedakan mungkin paling utama adalah dari packagingnya aja ya. Packaging Karena mungkin mereka bisa minimize cost dengan mengurangi packaging yang heboh misalnya selain untuk packaging juga harganya beda banget. Tapi Mbak, mungkin betul bukan ya. bukan Tetapi- hanya kemasan ya Bu ya sebenarnya yang Iya, membedakan. yang paling membedakan tuh. itu sebenarnya adalah biaya promosinya. Dan penelitiannya. Nah, dan penelitiannya Iya. juga tidak semahal dari mulai seperti obat paten. karena Melalui- sudah ada ya. Sudah ada. Karena tinggal packaging itu sebenarnya harus memenuhi standar Mbak Nadia. Packaging itu untuk melindungi obatnya. Iya. Jadi dia harus memenuhi persyaratan juga walaupun generik ya. Iya. Jadi Tapi intinya- yang paling reduce-nya Yang- costnya itu adalah di dalam biaya Promosi. promosinya. Iya. Yes. Jadi Gitu. kita harus tidak ada iklan gitu Iya. ya. Nggak usah iklan gak apa-apa, yang Ya. penting berkhasiat tapi Nah, ya. tapi Berkhasiat dan sayangnya terjangkau. kita harus iklan dulu nih. Yang pasti nggak diiklan obat generik tapi nggak apa-apa ya. Baik, gak apa-apa, yang penting khasiatnya. Obat Oke. generik obat murah tapi bukan murahan. Bukan murahan, bukan setuju. murahan. Kita akan kembali saat lagi. Saat ini, sekitar 90 juta jiwa penduduk Indonesia hidup tanpa memiliki asuransi atau jaminan kesehatan. JKN, Jaminan Kesehatan Nasional yang akan dimulai secara bertahap 1 Januari 2014. Prinsipnya gotong royong, yang mampu menolong yang kurang mampu. Ikut JKN, Jaminan Kesehatan Nasional demi Indonesia yang lebih sehat. Ya, kita tadi sudah berbicara langsung mengenai pada akhirnya generik itu obat murah tapi bukan murahan. paling Kalau penting. gitu saya pengen nanya ke Ibu Linda nih. Iya. Kalau murah tapi bukan murahan, ini memang dari kementerian sendiri sudah menjamin kualitas dari obat generik ini, Bu? Iya, setiap obat yang beredar itu sudah harus dijamin Melewati proses itu ya? melalui proses pendaftaran. Jadi khusus untuk mutu, khasiat dan keamanannya itu sudah didukung oleh data-data. Khusus untuk obat generik itu diperlukan uji BABE untuk membandingkan antara khasiatnya dengan obat originatornya. Supaya tidak terlalu banyak berbeda ya. Supaya justru tidak boleh Tidak berbeda. boleh berbeda. Tidak boleh berbeda. Iya. Tadi Pak Elviano mengatakan bahwa kenapa obat generik itu bisa murah karena dia cut cost yang sebenarnya tidak diperlukan ya, yang Yes. tidak Yes. crucial seperti untuk biaya promosi dan Promosi. sebagainya. Iya. Tetapi cost yang penting yang intinya masih ada ya. Nah murahnya bisa seberapa banyak tuh Pak? Ya, kalau murahnya khususnya obat generik. Sekarang itu kan obat generik ditentukan oleh pemerintah harganya, harga jualnya. Nah, kalau perbandingan antara obat generik sama originator ada yang bisa 1:10, ada yang bisa Wow. 1:6 Wow, ya. oke. Nah, makanya itulah sekarang obat generik harusnya menjadi pilihan masyarakat untuk dalam pengobatan. Iya. Dan penentuannya Pak Elviano, Iya. Mbak Nita, Mbak Nadia sama Mas Diki itu bukan asal-asalan. Kita ada tim evaluasinya. Oke. Jadi tim evaluasi, jadi tidak ditentukan oleh pemerintah sendiri. Oke. Ya, jadi ada expertnya, bahkan ada wakil dari asosiasi, dari LSM, Ya. kayak YLKI, Oh, dari kemudian bisa dari ya, Badan Bu? POM Ada gitu. pakar ya Bu ya. Ada pakar. Nah Bu Lina mungkin ya dengan harga yang murah ini orang beranggapan bahwa seperti BBM. Yes. Ini kayak BBM bersubsidi karena harganya murah ditentukan untuk kalangan yang ekonominya lemah misalnya. Iya. Tapi untuk obat generik ada nggak sih peraturan seperti itu? Ini bukan Tidak ada. bersubsidi masalahnya. jadi ini ini boleh untuk murni siapa saja ya? untuk siapa saja. Oh. Jadi bukan sesuatu yang disubsidi. Ya. Tetapi pada prinsipnya seharusnya maksudnya kita juga melakukan semacam sosialisasi sehingga masyarakat tahu itulah subsidinya kita ya dari pemerintah sehingga mereka mengenal apa obat generik itu. Karena itu di sana orang berpikiran karena murah, oke ini mungkin untuk bagi mereka-mereka yang mampu, oke kita beli yang Paten sudah gitu paten, kan, yang atau bermerek apa dan gitu sebagainya. lah. Itu khusus untuk Bukan- kalangan yang ekonomi lemah, ternyata enggak ya, siapapun Ternyata boleh bukan ya. membelinya ya. Betul.
Bebas ya, jadi tidak ada pelanggaran jika Anda ingin membeli obat generik bagi siapapun ya? Iya, masalahnya kan obat resep dokter atau bukan resep dokter. Nah, kalau seperti itu bagaimana tuh Bu? Masyarakat bisa meminta kepada dokternya, bisa meminta kepada apoteknya untuk memberikan obat generik. Kalau mereka tidak mau memberikan, apa yang harus dilakukan? Kalau menebus resep itu bisa ke apotek mana saja, kemudian minta kepada apoteknya untuk obat generik. Nanti apotek bisa menelpon dokternya untuk bahwa pasien mempunyai hak konfirmasi bahwa pasien meminta obat generik. Oke. Dan yang termasuk obat generik itu apa aja sih Pak Elviano? Apa yang di cover nih yang dikatakan oleh generik? Nah, obat generik ini sekarang sudah beragam ya, dari mulai penyakit yang umum saja sampai penyakit-penyakit degeneratif seperti hipertensi, kolesterol, diabetes, dan obat jantung itu sudah mulai banyak ada obat generiknya. Hampir sekarang lebih kurang 400 item ya Bu ya, obat generik yang sudah tersedia. 400 item sangat banyak dengan harga yang murah, bagaimanakah? 1:10 loh. 1:10 itu nggak takut sebenarnya sih? 1,5 sampai 10 itu tergantung dari range-nya itu tergantung range-nya. dari Tapi kita mengharapkan obat generik ini bisa menjadi leading price nantinya. Jadi dia mengendalikan secara market ya. Jadi maksudnya generiknya aja segini, ngapain patennya? Lama-lama masyarakat sudah pasarnya jadi si paten ikut turun. Pasar yang tapi kalau misalnya obat murah banyak jenisnya, generik dengan yang ada mereknya itu khasiatnya sama. Khasiatnya sama, jangan lupa takut ya. sama ini Bu, pemalsuan obat Bu. Nah, sebenarnya untuk obat generik itu memang secara komersial dia profitnya nggak terlalu besar, tetapi itu nggak ada hubungannya dengan obat palsu. Ya, karena obat generik pun dengan obat paten atau nama dagang itu diawasi secara ketat sama semuanya. Bahkan mungkin lebih ketat lagi karena dia generik, dia harus ada uji BABE seperti itu. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya dengan obat palsu. Karena berapa kali kita juga di Coffee Break sempat membahas mengenai pemalsuan. Saat ini kan biasanya pemalsuan yang banyak itu adalah obat-obat originatornya, obat patennya, yang mahal, yang harganya tinggi. Ngapain? Makanya marginnya kecil gitu deh. Makanya kalau masyarakat nggak perlu takut dengan obat generik, pasti bukan palsu. Karena harganya sudah murah, kan kecil kemungkinannya untuk dipalsukan. Tapi yang jelas kan obat-obat itu semua ada pengawasannya, baik ada regulasinya, ada sampling pengujiannya, kemudian inspeksi ke sarana-sarana produksi dan distribusi. Pak Elviano juga mungkin bisa memberikan tips kepada masyarakat nih untuk bisa membeli obat generik yang dijamin keasliannya. Itu mungkin tipsnya apa? Mungkin membeli di apotek yang terpercaya, dan mungkin langkah-langkahnya juga bagaimana nih Pak untuk bisa mendapatkan jadi mungkin masyarakat tipsnya kalau berobat atau konsultasi ke dokter bisa diminta dokter juga bisa meresepkan obat generik. Kemudian menebus resepnya ke apotek juga bisa menyampaikan kepada apoteker untuk diminta obat generik juga. Nah, sebagai kasat mata, masyarakat atau pasien pun bisa langsung melihat di kemasan. Di kemasan ada logo warna hijau dan garis tengahnya putih-putih tertulis generik. Nah, berarti itu adalah obat generik yang sudah dijamin mutunya. Karena sudah terregistrasi melalui Menkes, semuanya sudah dilalui. Dan pabrik farmasinya pun sudah dilakukan standarisasi atau CPOB, cara produksi obat yang baik. Jadi CPOB, cara produksi obat yang baik. Bukan office boy, bukan office boy. Jadi industri farmasinya yang memproduksi obat generik ini pun sudah terstandarisasi sesuai dengan aturan yang dilakukan. Nah, sehabis ini saya akan bertanya langsung kepada Ibu Linda, sebetulnya bagaimanakah agar obat generik ini harganya tetap stabil segitu gitu ya. Tapi nanti kita akan kembali saat lagi ya, Nat, tetap di Coffee Break. Saat ini, sekitar 90 juta jiwa penduduk Indonesia hidup tanpa memiliki asuransi atau jaminan kesehatan. JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, yang akan dimulai secara bertahap 1 Januari 2014. Prinsipnya gotong royong yang mampu
menolong yang kurang mampu. Ikut JKN, Jaminan Kesehatan Nasional demi Indonesia yang lebih sehat. Iya, kembali lagi di Coffee Break. Betul. Topik kita seru banget tadi, Yes. off air-nya juga seru banget ya Membicarakan tentang pembahasannya. obat generik. Saya jadi kalau pergi ke dokter rasanya akan menggunakan obat generik ya, karena di negara maju itu malah cenderung lebih tinggi. lebih tinggi ya. Iya. Terbalik sama kita ya. Iya. Kabarnya masih seperti itu Iya, ya jadi datanya. negara maju itu sampai 20-80, kita mungkin kebalikannya 10-90 ya. 10 Ya, generik, 10 generik 90 yang branded. Tetapi by volume, maksudnya itu soal value harga. Tapi kalau volumenya itu 10% artinya 40%. Oh. Karena harganya lebih rendah ya. Ya. Itu yang data-data masuk di kementerian ya Bu ya. Itu Iya, data-data Bina tahunan Farmasi kita, ya. iya. Nah, Kira-kira hal apa sih membuat orang-orang kita tuh sedikit mungkin ragu-ragu? Apakah mungkin karena itu ya, karena ada sebuah bayangan bahwa ini memang untuk kalangan ekonomi yang lemah. Iya, betul. Jadi mungkin karena itu kita kurang mensosialisasikan, sedangkan iklan-iklan dari promosi dari yang non generik itu begitu gencarnya. Jadi kelihatannya sosialisasinya masih kurang ini, sehingga masyarakat percaya sama obat generik. Agak susah ya soalnya biar agar harganya tetap terjangkau, tidak bisa terlalu banyak iklan juga. Pasti Promosinya iklan, ya jadi gini, mulut ke promosinya mulut lewat ini coffee break jatuhnya. aja Iya, ya jadinya promosi ya. lewat coffee break ini. Promosi Seperti itu ini. tidak harus dengan brand ya. Iya. Iya. Jadi memang kewajiban pemerintah dalam hal ini dan lembaga-lembaga itu harus mempromosikan obat generik karena dia bukan milik satu industri tertentu. Ini milik bersama. Milik bersama. Milik bersama Ya, ya. jadi siapakah yang mengiklankan? Ya. Ya, kita semua. Keuntungan bersama. Bersama. jadinya Keuntungan ya. bersama. Jadi juga mungkin Kementerian Kesehatan juga Betul. industri farmasi yang Yes. memproduksi obat generik juga harus melakukan sosialisasi Nah. dan edukasi ke masyarakat. Betul. Ini yang paling penting, edukasi. Betul. Edukasi ke masyarakat. Tapi dari Bapak sendiri di Indofarma gitu apa ya, untuk menjaga mutu dan kualitas obat generik ini seperti apa yang dilakukan strateginya dari Indofarma sendiri? Ya, Indofarma didirikan awalnya juga oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Indofarma ini didirikan untuk memproduksi obat-obat dasar, kemudian itulah obat generik. Nah, sampai hari ini Indofarma selalu memperbaiki diri dan selalu mengikuti perkembangan teknologi dengan melakukan sesuai dengan standar CPOB yang terkini, cara produksi obat yang terkini. Jadi Indofarma selalu ikut meningkatkan teknologinya dalam memproduksi obat generik. Juga melakukan juga uji BABE, bioavailabilitas dan bioekvivalen. Sehingga produksi obat generik Indofarma itu sama dengan originatornya. Oke, Dan kita langsung- itu tes uji BABE dilakukan oleh badan independen, Iya. jadi bukan oleh Indofarma. Jadi tidak Iya. bias ya. Jadi tidak bias. Apple to apple, betul itu Bu Linda? Betul, tetapi dengan tambahan bahwa Oke, Indofarma iya. harus terus mengembangkan dirinya, pengembangan produk Untuk baru produk baru. yang sudah habis masa patennya untuk dilakukan produksi generik. Iya. Karena itu juga membutuhkan suatu penelitian juga. Betul, betul. Jadi seperti yang Bu Linda sampaikan bahwa saat ini Indofarma punya 150 item obat generik Indofarma. Dan kita pun harus cepat memproduksi lagi produk-produk obat yang sudah habis paten, Iya. kemudian dibuat lagi obat Terutama generiknya. yang paling dibutuhkan ya, yang kita sebut obat esensial. Obat Apa sih esensial. Bu Linda, obat esensial itu apa aja sih Bu? Obat esensial itu sebenarnya adalah obat-obat yang paling Dibutuhkan. dibutuhkan. Itu kira-kira 80% dari penyakit yang ada itu ada harusnya itu termasuk obat esensial dan merupakan drug of choice. Oke. Di samping dia bermutu, berkhasiat dan terjangkau, bermutu, berkhasiat dan aman gitu ya, dia juga harus cost efektif. Oh. Jadi terjangkau itu. Yes, Ya. pada akhirnya terjangkau ya. Iya, Iya. sehingga masuk kepada daftar obat esensial nasional kita. Tadi sudah dijelaskan bahwa dari segi mutu, kualitas Betul. terjamin, harga Terjamin. juga sudah Iya. diberikan harga eceran tertinggi supaya Iya. dipatok Ya, nih ya, tidak iya. kemana-mana. Pertanyaan saya selanjutnya adalah untuk distribusinya sendiri. Mungkin Pak Elviano bisa menjelaskan untuk obat generik sendiri, apakah sudah bisa didapatkan secara luas di seluruh pelosok di Indonesia? Ya, benar Mbak. Ini sekarang obat generik itu sebenarnya sudah bisa didapatkan di mana saja. Dan juga sekarang ada sekitar 2.600 apotik seluruh Indonesia,
PBF, kemudian ada sekian ribu, 13.000. 13.000 apotik. Jadi obat generik ini sudah tersedia di apotik mana saja. Bahkan ada apotik khusus generik. Wah, Ada ya, di ada. khusus generik. Ada di beberapa tempat. Di beberapa tempat. Di Jakarta juga ada, di beberapa tempat ada, di Jawa, di luar Jawa. Mereka Iya. mengkhususkan Dan khusus obat apotik generik. iya, benar. Dan untuk khusus untuk pelayanan publik, obat pelayanan kesehatan publik kita mengadakan obat generik melalui elektronik katalog. Sudah pernah dengar? Belum. Jadi Belum. dia sudah masuk ke dalam katalog elektronik yang Dan bisa bisa dilihat di dilihat website. website. Kemudian daerah-daerah itu hanya tinggal electronic purchasing. Maksudnya lewat ini ya? Lewat elektronik. Jadi Oke. caranya sudah dibikin demikian mudah dan sudah ada kontrak antara industri dengan pemerintah dalam hal ini Iya. LKPP untuk menyediakan obat generik di Jadi seluruh lebih mudah Indonesia lagi dari didapatkan. Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, Iya. 13.000 apotik, bahkan Iya. semuanya ini kalau regulator hatam ya semuanya. Dan ada 458 instalasi farmasi kabupaten dan kota Baik. di seluruh siap. Indonesia ya. Wow, jadi saya semakin percaya bahwa obat generik ini sudah tersebar dan bisa didapatkan dengan mudah ya Dengan Nadia. mudah. Iya, coba kita cek nih nanti ya, kita beri ke Langsung. dokter, Cek kita saja. minta alternatif Betul. untuk obat Baik. generiknya. Dan Oke. mungkin pemirsa bisa mendapatkan informasi lebih lengkap, bisa telepon ke Halo Halo Kemkes Kemenkes di 5 100 567. 567. Ada juga akun Twitternya yang Yes. terpampang di layar televisi Anda. Betul itu dia, dan tentunya terima kasih untuk kedua narasumber kita Ibu kali Lisa, ini. Sama-sama, Pak Diana, Mbak terima Nadia. kasih Terima banyak kasih. atas kehadirannya. Ya, Sama-sama. Mas Diki. Ya, bukan berarti Orange ini tidak segar lagi ya, tapi yang Vitamin pasti C memberikan kan ya. informasi yang sangat luas tentang obat generik yang ada di Indonesia. Kalau begitu kita akan pamit mundur karena setelah ini juga langsung akan terhubung dengan Entrepreneurship dan juga ada Dewan Dakwah Indonesia. Saya Diki Sanjaya. Saya Nadia Mulya, semoga harinya produktif dan menyenangkan. Sehat Sampai selalu. jumpa. Bye-bye. Terima kasih. Terima Terima kasih, Mas kasih. Diki.